netizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau disingkatnya COA. Kita sudah masuk di pertemuan baru, yaitu pertemuan 4. Setelah pertemuan 3 kemarin kita membahas RAM dan organisasinya. Sekarang kita membahas ROM dan Hemicode. Ini adalah video pertama yang akan membahas mengenai ROM. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingat, ini adalah hierarki memori yang berbentuk piramida. Kenapa dia berbentuk piramida sudah dijelaskan. Intinya adalah bahwa ada 3 bagian utama dari memori dalam suatu komputer, yaitu yang di tengah-tengah biasanya adalah memori utama, yaitu memori yang utama, memori yang memang digunakan untuk menyimpan data, kemudian itu dibantu oleh yang di atas, yaitu cache memory atau memori perantara yang memanfaatkan data dari memori utama untuk disimpan di atas. Kenapa? Karena biar lebih cepat, karena ukurannya juga lebih kecil. Dan kemudian untuk membackup memori utama ini disediakan memori sekunder, yaitu memori yang besar. Jadi kalau misalnya tidak muat, memori utama ini akan disimpan di memori yang lebih besar. Nah, di memori utama kita sudah membahas satu, yaitu RAM. Ini. Nah, ada satu lagi anggota keluarga memori utama yang belum kita bahas, yaitu temannya RAM, yaitu ROM. Namanya mirip RAM dan ROM. Nah, apa ini ROM? Kita akan bahas kemudian. Nah, kita akan membahas apa itu ROM. ROM itu singkatan dari Read Only Memory. Nah, ROM itu apa? ROM itu sebenarnya adalah RAM juga. Nah, ini nggak banyak yang tahu bahwa ROM itu Read Only Memory, tapi dia juga sebenarnya bersifat Random Access. Nah, ROM itu adalah RAM yang khusus. Kenapa dia khusus? Karena hanya bersifat read only. Kalau RAM itu tidak read only, dia bisa ditulis juga. Jadi setelah ditulis bisa dihapus. Nah, kalau ROM itu ditulisnya hanya pada saat dibuat saja. Nah, jadi pada saat dibuat sudah ditentukan nilai, kan memori itu isinya nilai. Sudah ditentukan isi nilainya, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, ROM itu digunakan untuk apa di komputer? Nah, kenapa dibuat ROM? Karena apa namanya? Kalau RAM itu dia bisa ditulis ulang, tapi kelemahannya apa? RAM itu bersifat volatile, artinya kalau misalnya komputernya dimatikan, datanya hilang semua. Nah, dia harus memanfaatkan backupnya yang ada di hard disk. Kalau misalnya ROM, dia read only, tapi dia bersifat non volatile, artinya kalau misalnya di komputer dimatikan, dinyalakan, datanya tidak hilang. Jadi ROM itu dimanfaatkan di komputer sebagai memori utama yang datanya tidak bisa hilang. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk apa? Sifat-sifat seperti itu digunakan untuk menyimpan firmware. Apa itu firmware? Firmware itu adalah akan ada software, ada hardware. Nah, sekarang ada firmware. Nah, dari kata-katanya firm itu artinya tidak berubah, artinya adalah software, tapi tidak berubah gitu. Jadi kalau misalnya software kan biasanya sifatnya dinamis ya, hardware sifatnya statis. Nah, kalau misalnya firmware itu adalah software, tapi dia tidak pernah berubah. Nah, apa firmware yang ada di komputer kita sudah sering dengar, namanya adalah BIOS. Nah, jadi ROM itu biasanya dipakai untuk menyimpan BIOS. BIOS itu adalah software yang pertama kali menyala ketika komputer kita dinyalakan sebelum sistem operasi. Nah, jadi BIOS itu tidak pernah berubah. Kalian mau ganti sistem operasinya pun, BIOS itu tetap adalah hal pertama yang nyala ketika komputer kita nyala, maka dia disebut firmware tadi. Nah, makanya karena tidak pernah berubah, dia disimpannya di ROM. Ceritanya seperti itu. Nah, itu adalah akhir dari video kita dalam video pertama ini.
kita berhasil membahas apa itu ROM dan manfaatnya apa. Nanti di video berikutnya kita akan jelaskan di mana kita bisa menemukan ROM dan turunan-turunan dari ROM yang sudah ada di dunia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.